untuk membuat bangsa mereka sendiri. Mereka menyeret setumpuk pipa besi melintasi laut. Jack mengajukan diri untuk melompat ke laut terlebih dahulu, membuka salah satu ujung tabung besi. Kemudian bersama dengan pipa besi, mereka tenggelam ke dalam air. Pipa besi pertama dibuat seperti ini. Mereka segera membentuk bentangan kurang dari 1/4 mil dari pantai. Dua orang mulai menarik bor, menarik air tawar dari bawah ke atas. Keduanya tidak sabar untuk segera mencobanya. Dia tidak menyangka negaranya menghasilkan air dengan rasa yang begitu lezat. Mark sangat bersemangat sehingga dia memutuskan untuk tinggal di sini malam ini. Mereka minum kopi sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Awalnya laut sangat tenang, tapi langit masih kelabu dengan awan. Tiba-tiba, ombak besar menghantamnya, bahkan satu-satunya payungnya tertiup angin. Tanpa diduga, setelah gelombang besar di laut, John tersapu oleh ombak. Mark segera mengundang pihak lain untuk bergabung dengan negaranya. John dengan senang hati setuju, dan bahkan membantu Mark dengan akomodasi. Pada saat yang sama, warga kedua juga datang ke sini. Jin memiliki kemampuan yang sangat kuat. Pertama, dia memberi tempat ini nama yang sangat bagus, Pulau Rosa, dan juga membuat tanda di depan. Membangun beberapa perahu untuk membentuk sistem saluran air ke pulau itu. Segera Pulau Rosa menerima sekelompok turis. Karena tidak ada ikatan apapun yang membuat pengunjung merasakan kebebasan, Pulau Rosa segera menjadi terkenal di mana-mana. Banyak orang mendengar nama di sini. Itu juga termasuk warga pertama pulau itu bernama Anna. Jack mencari kesempatan yang tepat untuk membuka bar. Pada saat yang sama mendeklarasikan Republik Pulau Rosa merdeka dari sini. Dia dengan cepat merebut kembali ibu kota untuk membangun negara dan menghasilkan banyak uang. Tapi mantan kekasih Jack, Mary, mendengar berita itu dan datang ke sini untuk mencarinya. Dia mengira Mary datang untuk memohon padanya untuk kembali. Tapi dia bilang dia akan segera menikah. Ini juga hanya pesta di laut, bukan negara merdeka. Dia menyarankan mantan pacarnya untuk tidak tergila-gila lagi. Jack sadar. Jadi pada malam pengorganisasian pemerintahan, dia adalah presiden. Dia juga menunjuk Mark sebagai wakil presiden, Ian sebagai menteri luar negeri, Anna sebagai menteri keuangan, kepada Ian sebagai pertahanan dan urusan dalam negeri. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa lokal mereka. Jadi Jack membawa permintaan itu ke PBB. Tapi tiba-tiba, pihak lain setuju. Negara ini mungkin tidak sebesar rumahmu. Hanya area kecil kurang dari 400 meter persegi. Meskipun PBB telah mengenalnya sebagai negara merdeka. Tapi itu juga memancing ketidakpuasan pemerintah Italia. Karena Republik Pulau Mawar kembali didirikan di dekat wilayah mereka. Pemerintah juga secara khusus mengirim 2 penyelidik untuk menyusup untuk memeriksa situasi. Akibatnya, penyidik kehilangan kontak selama 3 hari 3 malam. Ternyata kehidupan di Pulau Mawar begitu bahagia hingga keduanya hampir melupakan misi. Ini membuat Presiden Italia sangat marah. Dia secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mengakui Pulau Ross sebagai sebuah negara. Hasilnya adalah bagaimana membantu mereka beriklan. Semua orang tahu bahwa ada sebuah pulau yang memuja kebebasan di dekatnya. Tidak ada larangan dan peraturan. Segera Jack menerima banyak sekali aplikasi imigrasi dari seluruh dunia. Wakil Presiden selama beberapa malam menciptakan paspor negaranya. Mereka memutuskan bahwa semua pengirim akan memberikan dokumen identitas. Situasi di pihak Italia serius. Setiap hari lebih dari ratusan orang ingin mencabut kewarganegaraan negaranya. Presiden memutuskan untuk bernegosiasi dengan Jack. Selama Anda menyatakan pihak lain, Anda dapat menjamin bahwa Anda akan hidup kaya dan sejahtera. Tapi tak disangka, Jack menolak. Hanya karena niat awalnya adalah untuk mendirikan negara yang bebas. Bukan hanya untuk uang. Akibatnya, ayahnya dipecat oleh perusahaan hari itu tanpa alasan. Tapi ayahnya menyemangati anaknya seperti dulu. Pada malam hari mereka bertemu untuk bernegosiasi menentang tindakan. Tetapi Jack menemukan bahwa mereka semua agak tidak biasa. Ternyata semua menteri diuntungkan dari Italia. Bersiap untuk pergi dari sini. Dia pergi ke pengacara mantan pacarnya untuk mencari jalan. Tapi dia mengejeknya, Anda terlalu naif. Negara kecil Anda yang berukuran 400 meter tidak dapat bersaing dengan Italia.
Jack hanya harus pergi ke Komisi Eropa untuk menuntut Italia. Tapi tak disangka, lawan menerimanya, karena semua yang dilakukan Jack adalah legal. Di laut untuk mendirikan lantai dansa dalam jarak 400 meter dapat dianggap sebagai negara merdeka. Presiden tidak segera memutuskan untuk menyatakan perang terhadap Pulau Rosa. Setelah Jack menerimanya, ia segera kembali ke perahu. Tanpa diduga, mantan pacarnya tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia tersentuh oleh kekeras-kepalaannya. Keduanya segera pergi ke Pulau Rosa. Tetapi keesokan paginya, ditemukan bahwa sebuah kapal besar sedang mendekati mereka. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Semua musuh terlindungi dari peluru. Bahkan kapal perang itu lebih besar dari wilayah nasional Jack. Tapi Jack dan Mary, dua wanita bertangan kosong. Mereka memutuskan untuk memperjuangkan Pulau Rosa sampai akhir. Berita Italia memutuskan untuk bertarung dengan Pulau Ros menyebar jauh dan luas. Setelah mendengar ini, Kemlu langsung mencari wakil menteri Mark, dan keduanya kembali bersama untuk melindungi. Segera Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan juga tiba. Anak 6 orang berbaris bersiap-siap untuk bertarung. Tanpa diduga, dia terkena tembakan musuh. Untungnya, pihak lain hanya memperingatkan mereka. Suara tembakan terus membuat beberapa orang terjatuh. Tapi setiap kali mereka tegas. Sekarang mereka melindungi lebih dari satu negara yang tidak mencakup 400 meter persegi. Ini adalah keinginan Anda untuk kebebasan. Pada akhirnya, bahkan kapten pun tergerak oleh mereka. Dia segera memerintahkan pasukan untuk melakukan penyergapan, menangkap beberapa orang dan menanam bom di Pulau Rosa. Hanya mendengarkan suara bom meledak, Pulau Republik Rosa melebur menjadi satu. Didirikan antara 1967 dan 1968. Itu digulingkan. Negara ini berlangsung kurang dari 2 tahun. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Karakter utama adalah Giorgio Rosa, negara merdeka pink yang didirikan sendiri. Karena negara ini pada waktu itu didirikan di atas laut, bukan milik bagian maritim Eropa. Komisi Eropa akan menolak untuk menerima perselisihan antara kedua negara. Ini juga secara tidak langsung mengakui bangsa yang merdeka ini. Untuk mencegah hal yang sama terulang kembali, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa batas laut internasional bergerak dari 6 mil laut menjadi 12 mil laut.